Dengan kita sudah meyakini bahwa Allah mengetahui kita dalam segala hal, apa tindakan kita tentang hal tersebut? Berarti kita harus melaksanakan daripada pemahaman apa yang sudah kita ketahui tentang Allah Maha Tahu. Ya, kita harus lakukan. Ya. Yang pertama, kita harus bisa melakukan atau membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Tujuan ayat ini sebenarnya pertama, ya, itu merupakan sindiran bagi kaum munafik. Di ayat 76. Ya. Nah, gimana orang munafik itu? Nah, dia tidak berkata secara sejujurnya. Kembali ke barusan yang dibahas. Tidak bisa ngomong bisa, itu juga munafik. Ya. Terus salah ngomong benar juga munafik. Kondisi tubuh dengan kondisi batin tidak sama, juga munafik. Jadi harus benar-benar jujur, berkata benar bila benar, berkata salah bila salah. Jadi kita di sini ditekankan untuk menjauhi sifat munafik. Ya. Jadi kadang antara perilaku kita dengan batin kita kadang bertentangan, itu sudah termasuk munafik. Ya, kadang tidak terasa, itu dianggap itu biasa-biasa saja. Artinya di sini belum bisa membedakan antara yang benar dan salah, masih abu-abu. Nah, tapi kalau kita sudah yakin kepada Allah bahwa Allah mengetahui, tidak ada namanya abu-abu. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kita tidak berani main-main karena kita yakin bahwa Allah tahu. Nah, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibohongi Allah itu. Ya, ini. Jadi kalau sudah kita meyakini bahwa Allah itu mengetahui, artinya kita harus menjalani. Yang baik ya baik, yang benar ya benar, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Yang nomor 2, jangan karena pandangan. Karena pandangan kita sangat terbatas. Benar dan salahnya kita kadang tertipu oleh pandangan. Ya. Contohnya umpamanya, ada orang di dapur keluar bawa pisau dari dapur yang berlepotan darah. Ya. Orang si pemilik itu tahu kalau ada tetangga kelihatan tadi keluar dari dapur bawa pisau berlepotan darah. Begitu masuk, ternyata ayamnya yang di dapur itu mati, disembelih. Ya. Kita tidak boleh langsung menuduh bahwa itu disembelih sama orang itu. Ya, karena kita tidak tahu, pandangan kita tidak tahu. Ya, tidak boleh suudon. Nah itu. Jadi kalau kita tidak tahu, yang ngomong tidak tahu, jangan menghakimi dulu. Ya, jangan-jangan ternyata ini, itu dibunuh orang, tahu sama orang ini, orangnya lari. Terus ini maksudnya mau ditunjukkan. Nah kan bisa juga. Nah, artinya bukan kejadian cuma kita bisa salah dalam pandangan. Jadi di sini hati-hati dengan pandangan. Maksudnya juga seperti itu. Kalau tahu ya tahu, jangan karena kita tidak tahu terus menyangka-nyangka, jangan, tidak boleh. Ya, dalam hal apapun, termasuk dalam keilmuan juga. Tidak tahu yang ngomong tidak tahu, tahu ngomong tahu. Sekiranya tidak tahu, jangan ngomong kita tahu menyangka-nyangka, tidak boleh. Ya, nah itu. Jadi karena Allah Maha mengetahui, apa yang kita bohongkan Allah akan tahu. Ya, kalau kita meyakini bahwa Allah Maha tahu, bagaimana kita mau bohong? Ya. Kalau kita meyakini bahwa Allah Maha tahu, kita masih bohong, ya keterlaluan. Berarti keyakinan kita tentang Allah Maha mengetahui belum.
Yang berikutnya, nah, kita harus menjalankan dan tahu daripada makrifat diri jasad. Artinya kita tuh mengetahui secara detail, mendalam tentang keberadaan diri kita. Itu harus tahu. Ya. Apa di dalam diri kita? Salah satu perangkatnya, contohnya saja hati, ya, atau akal. Ya. Anggap akal. Kita dikasih akal oleh Allah ini. Ya. Itu apa? Ya. Jadi dikasih akal ini sama Allah, ini ada maksudnya. Tujuan kita, ya tujuannya Allah, kita dikasih akal ini. Akal ini adalah alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini pun sebenarnya itu untuk menuju kepada Allah. Pengertian kepada nyambungnya kepada Allah. Ya. Itu harus disyukuri. Bagaimana mensyukuri? Ya harus digunakan akal kita yang baik-baik. Kita harus tahu bahwa akal ini pemberian Allah dan selalu diawasi Allah dan harus kita pergunakan dengan baik. Nah, itu perilakunya seperti itu. Kita punya akal, kita punya tangan juga begitu. Kita dikasih tangan sama Allah, kita harus tahu fungsi tangan untuk apa. Ya. Nah, dikasih tangan ini adalah perangkat juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti tangan kita harus yang baik-baik. Cara bersyukurnya kita harus melaksanakan kebaikan daripada tangan ini juga. Sehingga seluruh tubuh kita, apapun bentuknya di dalam tubuh kita ini, semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Diawasi oleh Allah. Seluruh daripada kepemilikan tubuh kita ini, diri kita ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah diawasi terus seluruh tubuh kita, artinya kita akan menggerakkan tubuh kita untuk hal baik-baik saja, untuk ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ayat yang sama, yaitu Al-Baqarah ayat 77 yang menerangkan tentang kalimat ya'lamuna. Jadi tentang mereka mengetahui. Jadi untuk keterangan yang kemarin itu tujuannya kita meyakinkan diri atau kita harus mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui. Jadi cara kita meyakinkan diri tentang bagaimana kita meyakinkan atau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui. Nah, untuk saat ini adalah ya'lamu. Jadi kalau ya'lamuna itu tentang diri kita harus mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Kita sudah yakin bahwa Allah mengetahui. Nah, dengan kita sudah meyakini bahwa Allah mengetahui kita dalam segala hal, apa tindakan kita tentang hal tersebut? Setelah kita yakin bahwa Allah itu mengetahui kita dalam segala hal, apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita lakukan? Itu ya'lamu di sini. Nah. Yang pertama, setelah kita meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui,
Berarti kita harus melaksanakan daripada pemahaman apa yang sudah kita ketahui tentang Allah Maha Tahu. Ya, kita harus lakukan. Ya. Yang pertama, kita harus bisa melakukan atau membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Jadi kita harus tahu hal yang baik dan hal yang buruk, yang benar maupun yang salah. Nah, bila mana kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui, dalam hal buruk kita akan pandai-pandai untuk menghindari. Hal yang baik pandai-pandai kita untuk menjalani. Jadi harus tahu benar bahwa yang baik adalah baik, yang buruk adalah yang buruk. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya. Tujuan ayat ini sebenarnya pertama, ya, itu merupakan sindiran bagi kaum munafik. Di ayat 76. Ya. Nah, gimana orang munafik itu? Nah, dia tidak berkata secara sejujurnya. Kembali ke barusan yang dibahas. Tidak bisa ngomong bisa, itu juga munafik. Ya. Terus salah ngomong benar juga munafik. Kondisi tubuh dengan kondisi batin tidak sama, juga munafik. Jadi harus benar-benar jujur, berkata benar bila benar, berkata salah bila salah. Jadi kita di sini ditekankan untuk menjauhi sifat munafik. Ya. Jadi kadang antara perilaku kita dengan batin kita kadang bertentangan, itu sudah termasuk munafik. Yang kadang tidak terasa, itu dianggap itu biasa-biasa saja. Artinya di sini belum bisa membedakan antara yang benar dan salah, masih abu-abu. Nah, tapi kalau kita sudah yakin kepada Allah bahwa Allah mengetahui, tidak ada namanya abu-abu. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kita tidak berani main-main karena kita yakin bahwa Allah tahu. Nah, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibohongi Allah itu. Ya, ini. Jadi kalau sudah kita meyakini bahwa Allah itu mengetahui, artinya kita harus menjalani. Yang baik ya baik, yang benar ya benar, yang salah ya salah, yang benar ya benar, yang baik ya baik, yang buruk atau jelek yang patut dihindari harus dihindari. Ya. Jangan karena pandangan. Jadi yang nomor 2, jangan karena pandangan. Karena pandangan kita sangat terbatas. Benar dan salahnya kita kadang tertipu oleh pandangan. Ya. Contohnya umpamanya, ada orang di dapur keluar bawa pisau dari dapur yang berlepotan darah. Ya. Orang si pemilik itu tahu kalau ada tetangga kelihatan tadi keluar dari dapur bawa pisau berlepotan darah. Begitu masuk, ternyata ayamnya yang di dapur itu mati, disembelih. Ya. Kita tidak boleh langsung menuduh bahwa itu disembelih sama orang itu. Ya, karena kita tidak tahu, pandangan kita tidak tahu. Ya, tidak boleh suudon. Nah itu. Jadi kalau kita tidak tahu, ya ngomong tidak tahu, jangan menghakimi dulu. Ya, jangan-jangan ternyata ini, itu dibunuh orang, tahu sama orang ini, orangnya lari. Terus ini maksudnya mau ditunjukkan. Nah kan bisa juga. Nah, artinya bukan kejadian cuma kita bisa salah dalam pandangan. Jadi di sini hati-hati dengan pandangan, maksudnya juga seperti itu. Kalau tahu ya tahu, jangan
Jangan karena kita tidak tahu terus menyangka-nyangka, jangan, tidak boleh. Ya, dalam hal apapun, termasuk dalam keilmuan juga. Tidak tahu yang ngomong tidak tahu, tahu ngomong tahu. Sekiranya tidak tahu, jangan ngomong kita tahu menyangka-nyangka, tidak boleh. Ya, nah itu. Jadi karena Allah Maha mengetahui apa yang kita bohongkan, Allah akan tahu. Ya, kalau kita meyakini bahwa Allah Maha tahu, bagaimana kita mau bohong? Ya. Kalau kita meyakini bahwa Allah Maha tahu kita masih bohong, ya keterlaluan. Berarti keyakinan kita tentang Allah Maha mengetahui belum. Termasuk pandangan wow, keterbatasan manusia memang. Keterbatasan manusia. Nah, begitu Allah Maha mengetahui, kita harus tahu diri tentang keterbatasan kita. Ya. Dan keterbatasan kita akan diawasi oleh Allah. Jangan keterbatasan kita ditutup-tutupi, jangan. Karena sok saktinya, sok punya ilmu segala macam, yang tidak tahu dia omongkan tahu. Nah, berarti tidak percaya bahwa Allah tuh mengetahui. Nah, Allah kan mengetahui segala kondisi kita. Kenapa kita harus bohong? Kalau kita masih bohong, berarti keyakinan kita bahwa Allah Maha mengetahui itu belum. Ya. Tapi kalau sudah yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, Allah Maha tahu tentang segala hal, termasuk tentang diri kita, ya kita tidak berani macam-macam. Sifat munafik juga tidak ada, karena sifat munafik itu sebenarnya yaitu tadi di sini disindir, dan tidakkah mereka tahu? Nah, sebenarnya tahu tapi tidak meyakini. Nah, akhirnya menjadikan munafik. Nah, kalau benar-benar yakin bahwa Allah Maha mengetahui, ya kita benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diberikan petunjuk sama Allah lewat kitab-kitab, lewat ajaran Rasul dan sebagainya. Nah, itu kita meyakini dan laksanakan. Jadi di sini begitu Allah Maha mengetahui, kita harus laksanakan. Ya, salah satunya tadi yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil dengan jelas, ya. Jadi kalau kita masih abu-abu, jadi umpamanya ditanya orang, sampean kelihatan ini, nah, siapa? Waalaikumsalam. Jadi saya ulangi kembali, kalau yang pertemuan kemarin tentang ya'lamuna, berarti kita harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui. Bagaimana kita meyakini, cara meyakini, langkah-langkahnya kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu yang sekarang ya'lamu, artinya setelah kita yakin bahwa Allah mengetahui, sudah mengetahui, apa yang harus kita kerjakan? Nah, tadi disebutkan bahwa langkah pertama setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, bahwa kita diawasi selalu oleh Allah, salah satunya yaitu kita harus apa tadi? Apa? Pandangan nomor lain. Harus mengetahui, harus menjalani, harus bisa membedakan ya, hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Jadi kalau umpamanya kita merasa diawasi Allah, kita harus benar-benar jujur, tidak boleh munafik. Ya. Jadi orang munafik itu tidak tahu ngomong tahu, benar ngomong salah, salah bisa dibikin benar, tidak artinya tidak saat apa adanya, munafik. Nah, itu tidak boleh. Berarti kalau masih munafik,
masih tidak berkata dan berbuat sebenarnya, berarti belum yakin bahwa Allah mengetahui kita. Ya. Jadi yang kedua, pandangan. Jadi kalau pandangan kita sangat terbatas. Tadi digambarkan umpamanya ada dapur, di dalam dapur. Nah, kita mau masuk ke rumah kita, ada orang lain dari dapur kita keluar bawa pisau yang berlumuran darah. Yo kaget, orang ini dari dapur saya, ada apa? Nah, orang ini pergi dibiarkan, karena takut bawa senjata dibiarkan pergi. Begitu masuk dapur, ternyata ada ayam yang sudah disembelih. Nah, ini kita tidak boleh sembarangan, kita tidak tahu sebenarnya apakah yang menyembelih ayam itu orang itu atau bukan. Kita tidak tahu sebenarnya, tidak boleh. Nah, itu hal seperti itu tidak boleh. Jadi yang boleh diketahui apa yang kita lihat. Ya, yang orang itu bawa pisau dari dapur, hanya sebatas itu, tidak boleh menuduh bahwa orang itu membunuh, tidak boleh. Jangan-jangan ya tadi dibunuh oleh orang lain, terus orang lain itu karena ini datang lari, tinggal ayamnya sama pisaunya. Nah, ini pisaunya diambil mau ditunjukkan kepada yang punya. Nah, kalau kita suudzon kan jadi salah. Itu salah satu bahwa kita tidak boleh tertipu oleh pandangan. Ya. Kalau kita tidak tahu, ya ngomong tidak tahu. Jangan sampai kita tuh menyangka sesuatu yang kita tidak tahu. Itu termasuk munafik, bahkan juga termasuk fitnah. Ya, tidak boleh. Jadi mensifati daripada keyakinan bahwa Allah Maha Tahu, termasuk diimplementasikan atau ditanamkan kepada diri kita juga. Jadi kalau tidak tahu ya ngomong tidak tahu, jangan kita mengira-ngira, jangan, tidak boleh. Ya. Terus ada pertanyaan sampai sini? Dalam pandangan iku wau sing nomor kali niku besane baik dalam kebatinan maupun dalam nyatane. Segala hal. Kadang dia tidak tahu karena golongan tasawuf termasuk masalah hati, masalah keilmuan. Kadang tidak tahu ngomong tahu. Orang lain kan nggak tahu juga. Nah, mau dibohongi ya gampang saja. Ya. Jadi orang-orang yang belajar tasawuf itu sangat riskan tentang hal ini, tentang pandangan apalagi pandangan hati, sangat riskan. Kalau dalam bentuk isyarah, itu termasuk pandangan yang apa? Nah, isyarah itu kita harus memandang, artinya kita harus membaca. Itu bukan tipuan, kita harus memahami justru. Ya. Dinalar Islam. Ya. Dinalar Islam. Nah, jadi biasakanlah kita itu untuk lebih teliti. Isyarah ini sebenarnya menggiring kita untuk lebih teliti, lebih hati-hati, lebih waspada. Karena ini bukan arti yang sebenarnya. Ya, isyarah kan bukan arti yang sebenarnya. Artinya kita harus teliti. Mungkin banyak kemungkinan. Nah, kita harus hati-hati. Nah, makanya banyak ulama dulu tuh membuat isyarah ini. Nah, ini mengajarkan kita untuk lebih cerdas. Tujuannya seperti itu. Nah, lebih cerdas banyak hal. Karena setiap orang itu kadang membawa pembawaan masing-masing. Satu isyarah ini masing-masing orang kadang akan menemukan hal yang beda, tetapi intinya sama. Ya, kalau yang jelas biasanya ke sini cocok, ke sini belum tentu cocok. Tapi kalau isyarah, dia akan mengartikan A, ini mengartikan B, mengartikan C, tapi esensinya sama, maksudnya sama walaupun beda. Nah, itu makanya ulama sering memberikan isyarah. Itu seperti itu. Nah, itu bagaimana kita harus memandang, mencari. Itu. Nah, itu termasuk juga mengakui bahwa Allah mengetahui. Artinya yang memberikan isyarah ini diberi pengetahuan, kita juga harus mengetahui juga.
Yang berikutnya, nah, kita harus menjalankan dan tahu daripada makrifat diri jasad. Allah tuh maha mengetahui tentang segala kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita tuh seluruhnya ditanggung oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Ya. Setelah kita dicukupi, bagaimana orang dicukupi itu juga harus bersyukur. Artinya mengetahui di sini, ya, itu mengetahui tentang fungsi dan manfaat daripada tubuh kita. Jadi makrifat diri jasad artinya kita tuh mengetahui secara detail mendalam tentang keberadaan diri kita. Itu harus tahu. Ya. Apa di dalam diri kita? Salah satu perangkatnya contohnya saja hati, ya, atau akal, ya. Anggap akal, kita dikasih akal oleh Allah ini, ya, itu untuk apa? Ya. Jadi dikasih akal ini sama Allah, ini ada maksudnya. Tujuan kita, ya, tujuannya Allah, kita dikasih akal ini. Akal ini adalah alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini pun sebenarnya itu untuk menuju kepada Allah, pengertian kepada nyambungnya kepada Allah. Nah, itu harus disyukuri. Bagaimana mensyukuri? Ya harus digunakan akal kita yang baik-baik. Kita harus tahu bahwa akal ini pemberian Allah dan selalu diawasi Allah dan harus kita pergunakan dengan baik. Nah, itu perilakunya seperti itu. Kita punya akal, kita punya tangan juga begitu. Kita dikasih tangan sama Allah, kita harus tahu fungsi tangan untuk apa. Ya. Nah, dikasih tangan ini adalah perangkat juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti tangan kita harus yang baik-baik. Cara bersyukurnya kita harus melaksanakan kebaikan daripada tangan ini juga. Sehingga seluruh tubuh kita, apapun bentuknya di dalam tubuh kita ini, semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Diawasi oleh Allah. Seluruh daripada kepemilikan tubuh kita ini, diri kita ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah diawasi terus seluruh tubuh kita, artinya kita akan menggerakkan tubuh kita untuk hal baik-baik saja, untuk ibadah kepada Allah. Sebenarnya luas makrifat diri batin ini, ya tergantung pertanyaan sekarang. Ya, kalau tidak tergantung pertanyaan saya ngomong bisa-bisa tidak nyambung karena belum bagiannya.